kita lanjutkan. Afwan, HP ana agak error ya. Ke lakopnya huruf-huruf tuh Allah di sini sebutnya juga kan. Nah, huruf-huruf jim, shin dan ya yang mana dia keluar dari tengah lidah. Apa julukan dia? Dia dijuluki syajariyah. Syajar itu kalau misalnya dalam bahasa Arabnya maknanya adalah pohon. Tapi dia punya makna lain sebenarnya. Syajar itu bisa dimaknai dengan lokasi yang luas, tempat yang luas. Kenapa disebut seperti itu? Karena huruf jim, shin dan ya ini kan keluar dari tengah lidah, yang mana dia itu adalah makhraj yang paling luas dari makhraj yang lain gitu. Makanya dia dijuluki dengan syajariyah, syajar. Nah, di sini ada ikhtilaf ya. Ada perbedaan pendapat antara Qudama dan mu'asirin, sama kayak tadi ya. Apa yang membedakan? Nah, kalau kata Qudama, huruf syajariyah itu yaitu jim, shin dan ya keluarnya dari syajariyah katanya. Ya karena lokasinya tuh tempatnya luas gitu. Sedangkan kalau kata mu'asirin itu dijuluki dengan ghoriyah. Loh, kenapa dijuluki ghoriyah? Apa sih artinya ghor? Ghor artinya gua yang ada di gunung. Jadi otomatis bentuknya seperti ini ya kira-kira. Gua. Nah, kenapa disebut gua? Karena kata mu'asirin ini, loh kan tengah huruf-huruf jim, shin dan ya itu di tengah lidah, yang mana pas disentuh ke langit-langit, kan langit-langit nih ceritanya. Jadi tempat keluarnya nggak luas dong, sempit. Jadi itu pendapatnya mu'asirin, kan sempit, nggak luas katanya kan. Nah, kenapa disebutnya malah itu syajariyah, luas katanya. Ini spidolana hilang lagi, ya Allah ya salam. Kita ke ini aja lah ya. Nah, lalu kenapa disebutnya syajariyah katanya? Karena memang beda pandangan. Kalau misalnya Qudama, dia melihat dari sisi si makhrajnya itu luas. Tapi kalau misalnya ghoriyah, dia melihat dari sisi ketika disentuhkan, ketika makhrajnya itu gimana sih? Ketika makhrajnya itu disentuhkan. Nih, ketika si makhrajnya disentuhkan, otomatis kan pas mau nyentuh nih, jadi tempat keluarnya suaranya sempit katanya, sempit. Makanya dibilang ghor, kayak gua bentuknya kan, gua yang mana dia sempit gitu. Baik, kita lanjut ke huruf dhad ya. Jadi kalau huruf-huruf jim, shin dan ya keluarnya dari sebutannya adalah syajariyah. Kalau kata Qudama itu yang paling terkenal ya, yang paling sering dipakai. Tapi kata mu'asirin ghoriyah, karena beda pandangan tadi. Nah, kita lanjut ke huruf dhad. Nah, huruf dhad ini apa ya julukannya? Sebenarnya sebagian pendapat nih beda-beda ya. Katanya ada yang bilang, nah ini juga salah satunya, dia bilang syajariyah nih, karena dhad ini berada di tengah lidah katanya. Nih, di tengah-tengahnya lidah ini maksudnya kan. Nah, tapi ada juga yang bilang huruf dhad ini keluarnya dari kalau Qudama bilang, pokoknya ada perbedaan pendapat aja. Qudama bilang huruf dhad ini nggak punya la laqab laha, nggak punya lakob, nggak punya julukan. Huruf dhad ini nggak punya julukan kata Qudama. Tapi kalau kata mu'asirin, huruf dhad ini punya julukan katanya. Apa itu julukannya? Namanya ana lupa. Oh iya, al-mustatilah. Susah kali nulisnya di sini ya. Kita ke note tadi.
al-mustatilah. Nah, ini kata mu'asirin, jadi disebut mustatilah katanya. Nah, ini kata mu'asirin mustatilah gitu. Tapi kalau kata kudama la laqab laha, gak ada laqabnya. Tapi sebagian orang ada yang bilang laqabnya, julukannya huruf dot ini syajariyah. Ada yang juga yang bilang al-janbiyah. Janb artinya pinggir atau tepi lidah atau sisi ya, samping, pinggir, tepi, itu janb bahasa Arabnya, itu artinya janb, itu pinggir. Jadi kenapa dia dijuluki janbiyah? Katanya karena dia keluarnya dari pinggir awal lidah yang memanjang sampai ujung lidah. Jadi huruf dot ini banyak lah ya perbedaan pendapatnya, banyaklah kisah huruf dot ini ya. Kita masuk ke huruf lam, ro, dan nun. Nah, huruf lam, ro, dan nun ini kan makhrajnya beda-beda ya, sebenarnya beda-beda. Cuman dalam julukan dia jadiin satu karena berdekatan banget si makhrajnya itu. Nah, apa disebutnya zalaqiyah? Ada juga yang nyebutnya bukan zalaqiyah tapi zaulaqiyah kayak gini. Ada yang bilang zaulaqiyah. Sama aja ya sebenarnya katanya, cuma perbedaan pengucapan aja. Ni zalaqiyah, ni zaulaqiyah, tapi maknanya sama. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu zalaq? Zalaq itu apa sih? Zalaq itu adalah kepala ujung lidah yang bagian atasnya nih. Misal nih lidah, ya kan? Nah, zalaq itu sebagian sininya. Nah, itu zalaq ya. Zalaq itu ujung lidah bagian depannya. Dia kan huruf lam juga keluarnya dari zalaq. Ro juga, nun juga ya kan? Nun kan keluarnya dari ujung depan sini di atasnya ini. Ro juga ujung yang depan ini. Lam juga sisi sini ya kan? Huruf lam itu, makanya huruf lam, nun dan ro dijuluki dengan zalaqiyah, yaitu bisa dibilang zahru tarful lisan. Yaitu apa zahru tarful lisan? Kemarin Anda bilang punggungnya lidah. Punggung lidah bagian atasnya itu maksudnya, ujung punggung lidahnya sih ujung lidah. Begitu ya. Nah, itu makanya kalau ada pertanyaan apa laqabnya huruf ro, maka kita jawab zalaqiyah. Itu baik. Sekarang huruf to, dal, dan ta. Apa dia julukannya? Apa laqabnya? Laqabnya adalah an-nit'iyah. Nit'iyah, apa itu nit'iyah? Nit'iyah itu apa? Nah, sekarang pertanyaannya deh, kalian tahu nggak artinya dari nata'? Nah, tidak tahu? Nggak tahu ya? Kesian. Oke, anak kasih tahu nata' ya. Nata' itu nih, anak udah ngirim materi hari ini kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada nata' nih. Nata', nah, ini nata'. Nata' itu bagian depannya langit-langit atas. Itu namanya nata'. Nah, huruf ta kan keluarnya di dalam ya, enggak keluar lidah, maksudnya di dalam ujung pangkal gigi seri atas ini kan. Nah, disebutnya nata'. Nah, karena si huruf to, dal, dan ta ini keluarnya dari sana, bersentuhan dengan itu, makanya dia disebut nata'iyah ya. Nata'iyah. Nata' itu juga maknanya artinya kulit. Kulitnya di sini maksudnya adalah kulit si langit-langit tadi yang ujung itu ya, ya kan? Nah, di sini nih, nah, ini disebut nata' nih, persentuhan ini nih. Nah, ini tuh bagian nata' namanya, si kulitnya langit-langit gitu ya, langit-langit bagian depan. Baik, kita masuk ke huruf sin, zai, dan shad. Sin, zai, dan shad disebut dengan huruf asaliyah. Nih, asaliyah. Loh, kenapa? Katanya karena munculnya dari ujung lidah. Loh, apa bedanya dengan zalaq?
dengan zalak, ya enggak? Apa bedanya dengan zalak dan asal? Beda. Apa yang membedakan? Nih, lihat ujung lidah ini. Kita lihat lidah ini. Kalau zalak itu ujung lidah yang bagian atasnya ini. Nah, ini namanya zalak. Sedangkan kalau asaliyah itu dia bagian ujung depannya. Nah, depannya si kecil ini nih, si kecil bagian ininya nih. Apa gimana sih gambarnya salah ini? Yang dimerahin kebanyakan ini nih. Nah, bagian itunya aja. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan asaliyah. Jadi ujung lidah bagian itunya. Jadi bahasa Arab itu banyak, ujung itu aja banyak gelar ya. Kalau kita ya ujungnya tetap ujung gitu kan. Kalau bahasa Arab ujung lidah bagian ini ada namanya, ujung lidah bagian atasnya ini ada namanya. Kalau di kita namanya tetap ujung, ya kan? Nah itu namanya asaliyah, karena huruf sin, zai, dan sod ini keluarnya dari ujung lidah yang bagian depannya itu, yang lancipnya itu, maka dia disebut asaliyah. Asalul lisan ya ujung lidah yang bagian tadi yang tunjuk itu warna merah ya. Karena juga disebut dengan as-sofir katanya, ada juga yang nyebutnya as-sofir, tapi setahu ana nggak ada perbedaan pendapat antara kudama dan muasirin, sama-sama nyebutnya itu asaliyah julukannya katanya. Sofir ini ada sifatnya, jadi suaranya itu tajam sini kayak dengerin tajam suaranya. Jadi kalau misalnya orang sholat tuh ya, kalian pernah dengar nggak misalnya orang sholat terus bisik-bisiknya tuh kedengeran, saking tajamnya suaranya itu, ketika suaranya hilang pun tapi ketajaman anginnya tuh masih kedengeran ya. Bisik-bisik ya begitu. Sekarang huruf wo, zal, dan sa, dia punya julukan namanya lasawiyah. Kalian udah tahu kan, Ana udah pernah ngasih tahu apa itu artinya al-lisah, artinya gusi, betul? Nah, jangan lupa al-lisah artinya gusi. Sekarang pertanyaan gini, kan makhrajnya lo, zal, dan sa itu bukan dari gusi kan, bukan di gusi toh, tapi di gigi kan, tuh atraful ulia, gigi seri atas loh. Lah terus pertanyaannya kenapa dia dijuluki gusi? Karena apa yo? Karena jadi misalnya kita nyebutin nih, ini gigi, misalnya mana nih spidolnya, ini lidah, sini gigi kan nyentuh nih, harusnya keluar dikit ya lidahnya, gimana sih gambarnya? Jadi si suaranya itu nyambar kan ke gusi katanya, deket, jadi suaranya itu nyampe ke gusi yang di atas ini. Akhirnya karena dia deketan katanya, akhirnya disebutlah lasawiyah gusi, karena suaranya nyampe ke gusi itu katanya, deketan antara ujung lidah dengan ujung giginya sama gusinya, suaranya nyampe sampai getarannya pun kerasa ya, makanya disebut lasawiyah. Nah itu ada perbedaan pendapat tuh di sini. Kalau kata kudama ya kayak gitu lasawiyah, tapi kalau kata muasirin kan, muasirin ini agak beda pandangan ya. Katanya kan keluarnya dari gigi katanya, nempel dengan gigi maksudnya, ya disebutnya asnaniyah dong katanya. Asnaniyah, apa sih asnaniyah? Asnan, kalian tahu asnan kan? Asnan ya, error lagi. Asnan, kalian tahu artinya asnan? Artinya adalah gigi. Asnan artinya gigi, karena katanya huruf zal, za, dan wo itu kan keluarnya dari nempel ke ujung gigi katanya kan, tuh nempel ke ujung gigi lah. Kenapa hubungannya ke gusi? Udah namanya asnaniyah julukinya harusnya gitu, gigi bukan gusi gitu. Beda pendapat ya kan, beda pandangan. Tapi yang paling terkenal, yang paling sering dipakai adalah lasawiyah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa makhrajnya huruf wo, lasawiyah. Oke.
Tuh kan, karena huruf tersebut berdekatan dengan giginya gusi, katanya. Lisatul asnan, giginya gusi, gitu katanya. Baik, terakhir nih. Jadi yang terakhir adalah huruf fa, mim, waw, dan ba. Berarti huruf-hurufnya asyafatain, syafah. Udah dari namanya aja udah ketahuan, berarti dia huruf-huruf bibir dong. Jadi lakopnya adalah, wah, nggak ditulisin ya di sini. Nggak ditulisin ternyata. Ada nggak ya? Coba cek. Nggak ditulisin. Jadi huruf itu tuh disebut asyafawiyah. Udahlah, kita ketik aja lah ya, jelek di sini. Kalian nggak bisa nulisnya. Nah, asyafawiyah, karena keluar dari asyafatan, dari dua bibir. Asyafah karena dia keluar dari bibir, maka dia dijuluki dengan syafawiyah, ya. Baik, jadi kita murojaah kembali. Apa itu lakob? Lakob adalah sebuah julukan atau sebutan, ya. Yang mana kalau untuk huruf ini, dia itu julukan, setiap huruf hijaiyah itu dinisbatkan sesuai dengan makhrajnya, katanya, atau sesuatu yang dekat dengannya, kayak tadi gusi, padahal keluarnya menempel dengan gigi, tapi kenapa disebut lasawiyah? Karena berdekatan dengan gusi, gitu ya. Jadi lakob dalam huruf itu sebutan atau julukan huruf hijaiyah yang dinisbatkan sesuai dengan makhrajnya, kayak jaufiyah gitu kan, atau sesuatu yang dekat dengan makhrajnya. Nah, itu yang disebut dengan lakob. Nah, lakobnya itu di sini ada 10. Ada berapa? Ada 10. Ada yang namanya jaufiyah, jaufiyah ini juga bisa disebut apa tadi? Ini masih di bagian pertama ya. Ada yang jaufiyah, dia juga bisa disebut lahawiyah tadi kan. Bisa juga disebut dengan satu lagi maddiyah. Terus yang kedua halqiyah karena dia keluar dari tenggorokan. Terus yang ketiga al-lahawiyah, ya, hurufnya qaf dan kaf, itu julukannya lahawiyah karena dekat dengan anak peka. Terus jim shinnya disebut dengan yang keempat, ya, julukan yang keempat, syajariyah, syajar, ya, karena katanya tempatnya luas. Terus huruf dot, ada yang bilang nggak ada, ada yang bilang ada, syajariyah disebutnya, ada yang bilang janbiyah, ada yang bilang mustatilah, karena kenapa disebut mustatilah? Ya tadi Anda lupa jelasin, karena dia punya sifat istitolah. Sifat istitolah itu memanjang suaranya. Nah, itu nanti dibahas di bab sifat, ya, sekarang belum dibahas mustatilah. Tapi yang paling masyhur huruf dot ini, ada yang bilang nggak ada, yang paling terkenal sih syajariyah, ya, karena katanya dia keluarnya dari bagian si tengah lidah gitu, jadi masuk anggota jim shinnya, ya, karena si makhrajnya luas tadi kan. Dot juga makhrajnya luas kan. Terus kalau huruf ro, nun, dan lam yang keenam, ya, julukan yang keenam adalah zalaqiyah, ya. Tadi zalaq itu apa udah dijelasin. Ketujuh nita'iyah. Terus yang kesembilan asaliyah. Ke-8 dulu. Ke-8 asaliyah, ke-9 adalah al-lasawiyah, dan yang ke-10 syafawiyah. Baik, kita cukupkan, semoga bisa difahami. Barakallahu fikunna.